Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Alvesting dari Akademi Crypto. Jadi kalau kalian udah di sesi ini, berarti saya sudah menganggap kalian sudah menyelesaikan sesi pertama mengenai trend analysis. Jadi di sesi kedua ini kita akan membahas kelanjutan dari trend analysis. Jadi adalah area analysis. Oke, langsung aja. Jadi apa itu area dalam trading? Jadi area itu adalah suatu wilayah di mana teman-teman meletakkan posisi, entah itu posisi buy long atau sell short. Ya, jadi ketika teman-teman tahu areanya di mana, itu sama aja kayak teman-teman mau beli kamera tapi nggak tahu tempatnya. Itu kalau teman-teman nggak tahu area. Tapi kalau kamu tahu ya, oh saya mau beli kamera ya, mungkin ke mall ITC Mangga 2. Itu kan kamu tahu area di mana kamu mau beli kamera. Jadi kalau kamu misalkan, aku mau beli kamera tapi kamu ke pasar tradisional, itu adalah langkah yang kurang tepat analogi. Karena apa ya? Karena kamu harus tahu di mana kamu harus beli ya, atau harus mendapatkan apa yang kamu mau. Nah, jadi kenapa sih Kak saya itu perlu melakukan area analysis? Jadi pertama, itu kamu tahu ya di mana kamu akan melakukan open posisi ya. Sama aja nih ketika kamu mau ke pesta kondangan misalkan, kamu pakai sandal jepit misalkan ya, itu apakah hal yang tepat? Ya itu tidak. Sama juga ya ketika kamu pergi ke pantai tapi kamu pakai coat, pakai jaket bomber, apakah itu tepat? Ya itu nggak tepat. Maka dari itu ketika teman-teman tahu area di mana trading, teman-teman tuh long atau buy di area yang tepat, which is support, dan teman-teman jual atau short sell di area yang tepat, yaitu resistance. Jangan sampai ya di resistance teman-teman long, teman-teman langsung ke bawah, langsung turun. Begitu juga jangan sampai di support ya, teman-teman ini melakukan short. Apa yang terjadi? Teman-teman akan terlikuidasi. Itulah ya pentingnya teman-teman memahami area analysis. Jadi setelah teman-teman tahu trennya, teman-teman tahu areanya di mana saya harus mengeksekusi. Ya, ketika teman-teman tahu teman-teman di mana harus mengeksekusi, itulah tiba di poin yang kedua. Ya, jadi mengetahui di mana teman-teman meletakkan stop loss. Ketika teman-teman salah, oke, saya keluar di titik ini. Itu kan berarti teman-teman harus tahu dulu ya titik mana masuknya. Kalau titik masuknya aja belum tahu ya jangan harap teman-teman juga bisa menempatkan stop loss itu di place atau di tempat yang benar. Begitu juga ketika teman-teman meletakkan target profit. Itu kan berarti teman-teman harus tahu dulu ya di mana entry-nya. Baru teman-teman tahu di mana target profitnya dan stop loss. Itulah pentingnya teman-teman melakukan area analysis. Nah, sebenarnya area analysis di dalam trading itu simple, teman. Itu cuma ada dua, yaitu adalah support, bisa juga disebut demand area, area permintaan, atau juga bisa disebut area beli. Tapi yang kedua itu resistance, itu kebalikan dari support, yaitu supply area atau area jual. Ya. Jadi intinya support itu apa? Support itu tempat orang kulakan barang. Itu di mana? Distributor misalnya. Tapi resistance itu tempat orang jual barang, itu di pasar Tanah Abang. Jadi orang-orang yang ke Tanah Abang itu mereka itu harganya tuh udah beli di bawah logikanya. Di mana? Ya mungkin di pengepul di Bandung. Beli sepatu kulit misalkan itu di pengepul di Bandung. Itu support. Ya, pasar Tanah Abang itu resistance-nya. Karena teman-teman ya di sana tuh jual ya, itu harganya tuh udah di markup. Harganya tuh udah naik. Jadi kalau pengen murahnya ya beli di mana? Di support. Harus kemana berarti teman? Harus ke tempat distributor. Jangan di tempat yang dia jual di marketplace-nya. Itu sama aja ya teman-teman tuh membeli di resistance. Kayak kemungkinan harga itu turun tuh bisa ketika teman-teman nggak ngambil di tempat yang seharusnya teman-teman ngambil. Nah, support atau demand area ya, itu merupakan titik terendah teman-teman. Jadi support itu diasumsikan tempat aman ya untuk beli. Yang mana harapannya ya karena dia aman, itu dia tidak
tertembus ya, atau dia tidak jebol. Karena ketika support ini jebol ya, ini menandakan ya kalau pembeli ya itu lebih sedikit ya daripada penjual. Pembeli kalah jumlah. Sehingga apa yang terjadi? Harga akan jebol ke bawah. Kalau jebol ke bawah apakah? Ya berarti support itu sudah terbreakdown. Ketika support terbreakdown, harga itu udah turun lagi. Sama analoginya ketika teman-teman udah pergi nih ke pasar Bandung ya, ke pengepulnya yang beli sepatu kulit. Ternyata di sana ya yang datang cuman 1-2 orang ya. Biasa itu sampai 20 orang. Apa yang terjadi di pasar sana? Pasti harga diturunin. Ya ketika harga diturunin berarti yang harganya biasa 10.000 jadi 8.000 misalnya. Itu kan berarti menunjukkan kalau support ini tertembus. Karena apa? Karena pembelinya sedikit. Analoginya seperti itu. Sehingga dia jebol. Apakah kalau turun tuh bisa semakin turun? Nggak bisa. Kalau apa? Kalau nggak ada yang beli. Saya besok lagi cuma satu. Pembelinya panik ya. Ya udahlah saya jual 7.000 misalnya. Saya masih untung dari harga BEP 5.000. Kalau masih turun lagi, ya itu bisa terjadi. Itulah bahayanya ketika support itu jebol. Artinya itu sepi peminat. Ketika udah nggak ada peminat lagi, support jebol, harga turun terus karena sudah nggak ada yang jagain. Ya. Terus kemudian di resistance atau supply area, ya ini pasar Tanah Abang, tempat mereka jualan. Jadi ketika di resistance ya, ini yang kamu udah long di bawah sini. Ini kamu di sini apa yang kamu lakukan? Kamu pasang limit order jual. Sehingga ketika harga approach di sini dia akan turun. Mungkin di sini masih ada yang maksa ya, mau beli. Oke, dia naik di sini, orang yang udah beli di sini ya, di sini dia jual lagi. Pasang order sell. Ya, sehingga dia membentuk suatu pattern yang bearish. Akhirnya apa? Di resistance dia turun harga. Ya, harga turun dan menyebabkan sesuatu yang dinamakan koreksi. Karena resistance ini adalah tempat penjual yang kumpul-kumpulnya penjual. Orang yang udah punya barang dari bawah sini. Nah, ketika kita melakukan area analysis, yaitu ada 5 teman-teman cara. Ada 5 cara mengeksekusinya. Pertama apa Kak? Pertama adalah menggunakan horizontal lines. Jadi garis yang datar. Itu namanya horizontal lines. Horizontal line sendiri itu ada 2 teman-teman. Satu yang regular, yang kedua adalah yang rectangle atau block horizontal line. Kalau teman-teman pakai regular horizontal line itu hanya satu titik. It means harganya itu udah pasti. Dia ada di titik itu. Misalkan ini 10.000. Berarti hanya dia satu titik aja. Tapi ketika teman-teman membuat suatu area rectangle seperti ini, it means berarti harganya itu nggak ada di titik pasti ya, mungkin di atas ini, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. Itu cocoknya ke karakter pasar yang seperti kripto. Yang mana kripto itu saya sarankan jangan pakai regular horizontal line. Pakai aja rectangle di block. Karena harga itu pasti choppy di sekitar situ. Jadi nggak ada ya support horizontal lines yang pasti. Ya di kripto saya selalu sarankan teman-teman selalu block ya, area support atau resistance dengan horizontal line yang berbentuk area. Nah ini contohnya teman. Ketika kiri ya ini regular ya, ini harganya pasti. Kalau di kanan ya ini dia nggak pasti, berarti ada di sekitar sini. Itulah mengapa ketika menggunakan area ya, atau rectangle itu harganya itu berada di antara sini ya, antara 10.000 ya, 9.800, 9.700 ya, kamu menemukan support di titik antara ya dari blok yang terbentuk itu tadi. Nah, step kedua ya teman-teman sudah saya jelaskan di sebelumnya, yaitu trend lines. Trend lines ini bisa act sebagai area, entah itu support, entah itu resistance. Kalau support gimana Kak ya? Bisa ya dia bouncing selalu di sini. Di trend line itu. Berarti kan sama aja kan trend line ini acting as support. Ya karena dia nggak ditembus ya meskipun garisnya diagonal. Begitupun juga dengan yang downtrend trend line. Dia bisa act as a resistance. Jadi ketika dia di sini harganya terus reject. Ya berarti di sini kita tahu ya trend line ini bisa
bersifat ya, sebagai support dan resistance. Oke, ini adalah contoh trend lines ya sebagai suatu support. Selalu di respect harganya sebelum dia bounce ke atas. Jadi trend lines di sini bekerja atau bertindak sebagai support. Nah, yang kedua, ketika skenario bearish, trend line ini bisa bekerja atau dijadikan sebagai resistance. Jadi di sini lihat harganya apa? Reject. Mulai naik lagi di sini apa? Reject. Di sini lagi juga reject. Jadi upper trend line bisa juga bersifat ya atau bekerja sebagai sebuah resistance. Nah, step ketiga teman-teman itu menggunakan indikator. Sama ya seperti melihat trend. Indikator ini bisa dijadikan suatu area support atau resistance. Sifatnya sama, sistemnya begitu. Sistem yang saya temukan. Kenapa? Ya, pertama, misalkan teman-teman menggunakan dua exponential moving average. Jadi moving average yang lebih agresif daripada MA yang biasa. Misalkan 13 and 21, teman-teman kombinasikan. Nah, kombinasi dari dua EMA ini melahirkan sesuatu yang namanya the money magnet. Jadi money magnet itu apa, Kak? Money magnet itu keadaan ya yang terbentuk dari dua EMA itu yang terus menerus ya mengikuti pergerakan harga dan dia bersifat seperti magnet. Yang artinya apa? Ketika teman-teman lihat di sini harga koreksi, dia selalu mencari ya EMA ini ya the money magnet sebagai support. Terus setelah di sini apa yang dia lakukan? Dia bounce. Terus kemudian dia koreksi lagi. Bounce-nya di mana? Di 13 dan 21 ya. Dia naik lagi koreksi. Bounce-nya di mana? Di 13 dan 21. Jadi ketika teman-teman long di sini ya teman-teman. Keuntungan. As simple as that. Karena ini juga acting as a support. Nah, Bollinger Band ya. Di area oversold dia itu juga bisa act as a support. Karena ketika teman-teman lihat dia ada di sini. Ya, ini dia selalu naik. Oke. Sama juga yang terakhir ya, super trend. Saya sudah jelaskan kemarin. Jadi dia juga bisa act as a support. Ya, kamu beli ketika dia mendekati area hijau di sini. Area hijau support. Area merah apa? Resistance. Itulah kenapa ya indikator ini itu disebut sebagai suatu dynamic support and resistance. Karena ketika sudah yang horizontal seperti ini, itu udah nggak bisa keep up dengan pergerakan harga kripto yang volatile. Juga ketika yang diagonal lainnya seperti ini juga nggak bisa keep up ya, karena harga tuh volatile sekali. Kita di situ baru gunakan dynamic ya support and resistance. Jadi dynamic support and resistance dia digunakan ya ketika harganya itu sangat support. Jadi dia masih bisa cover kalian di mana punya area untuk beli atau area untuk jual. Nah, yang keempat ini metodenya adalah menggunakan pivot point. Ini jarang sekali yang dibahas di Indonesia atau bahkan video-video YouTube di luar juga. Kenapa pivot? Pivot itu merupakan suatu kombinasi dari perumusan matematika. Yang mana pivot itu adalah gabungan dari apa teman-teman? Harga dari periode sebelum yang paling tinggi ya ditambah dengan harga dari periode sebelumnya yang paling rendah, kemudian ditambah ya dengan harga dari periode sebelumnya, harga penutupan, kemudian dibagi 3. Jadi pivot point itu merupakan rata-rata ya dari harga tertinggi sebelumnya, harga terendah sebelumnya, dan harga penutupan sebelum. Terus gimana Kak itu bisa jadi suatu support and resistance? Jadi teman-teman lihat di sini ya. Di era yang serba canggih dan menggunakan algo seperti ini, pivot itu bisa jadi support and resistance. Bahkan dia sifatnya seperti dot ya. Dot merah teman-teman apa? Beli. Dot hijau teman-teman jual. Jadi dia bisa seperti dot ya. Yang mana algonya itu sudah bekerja ya untuk meng-cover harga ini. Jadi di situ bisa dijadikan sebagai support yang untuk mendukung analisa teman-teman. Nah, bahkan pivot ini bisa jadi level tuh. Ini saya menggunakan salah satu algo ya dari salah satu dari indikator. Bahkan dia sampai pivotnya tuh sudah bisa menggambarkan ini. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan horizontal line.
Kemudian menggambarkan apa lagi nih? Diagonal line. Ya, ini algo semua yang terhitung dari pivot. Ya, kemudian setelah dirumuskan, pivot ini divisualisasikan ke dalam garis. Ini luar biasa canggih. Jadi nggak ada alasan ya teman-teman nggak jago trading sekarang, karena sudah ada algo, ya ada quant yang nanti kita jelasin juga di section-section selanjutnya. Nah, step yang terakhir yaitu harmonic support and resistance. Awalnya itu kan kita tradisional itu pakai yang horizontal, yang diagonal, kemudian kita yang dynamic itu pakai yang indikator. Terakhir ya, harmonic support and resistance itu ketika kita menggunakan bantuan suatu tools yang namanya adalah Fibonacci. Jadi fungsi menggunakan Fibonacci itu apa ya? Itu untuk tahu ya titik bawah dari suatu koreksi. Jadi misalkan harga impuls naik, kemudian dia turun. Teman-teman pengen tahu turunnya ini berhenti di mana, itu pakai Fibonacci. Kemudian kedua, untuk mengetahui titik atas ya, ketika harganya tuh tidak jebol ATH, sama kayak Bitcoin kemarin, ketika dia break 70.000, ya kamu pasti kebingungan, wah resisten selanjutnya di mana nih? Ya karena kan harga sebelumnya itu di 65.000 sekian tuh udah terjebol ATH ini. Gimana dia akan berhenti? Untuk kalian menggunakan ya, sesuatu yang namanya Fibonacci. Ya, kemudian terakhir ketiga menentukan target profit dan stop loss. Karena Fibonacci ini bisa dijadikan support and resistance. It means berarti kamu bisa ya di mana kamu taruh posisi order dan juga posisi keluar dari. Nah, Fibonacci itu apa dulu ya? Kita kenalan dulu ya. Fibonacci itu merupakan suatu alat dari bilangan Hindu Arab. Penentunya ini adalah Leonardo Pisano di tahun 1250. Jadi si Leonardo Pisano ini ya, di tahun 1250 ya, dia menemukan suatu equation bilangan yang mana ketika angka ini ya, dijumlah ya, dua angka tersebut dia memiliki suatu kombinasi ya yang sangat unik. Jadi gimana menentukan bilangan Fibonacci teman? Jadi teman-teman ya tulis ya dari 0 kemudian 1, kemudian angka selanjutnya itu adalah penjumlahan dari angka. Jadi misalkan 01 ya, teman-teman jumlahkan 0 ditambah 1, itu hasilnya adalah 1. Oke. Dari 1 ini teman-teman jumlahkan dari angka sebelumnya, 1 ditambah 1 adalah 2. Oke. Dari 2 ini teman-teman jumlahkan dengan angka sebelumnya, 1 adalah 3. 3 tambah 2 adalah 5, 5 tambah 3 adalah 8, 8 tambah 5 adalah 13, 13 tambah 8, 21, dan seterusnya. Sampai 4181 ini sampai jutaan angka ya, itu merupakan ya sequence atau urutan dari bilangan Fibonacci. Itu intinya dia dijumlahkan dengan bilangan sebelumnya. Fibonacci ini punya keajaiban teman. Apa keajaiban? Jadi ketika teman-teman bagi Fibonacci ini dengan angka sebelumnya, angka Fibonacci sebelumnya, ini muncul suatu rasio ya, yaitu rasio 1,618. Jadi ini teman-teman bagi aja, terus bagi ke belakang dengan bilangan sebelumnya, itu akan muncul suatu angka yang sama, yaitu 1,618. Semua kamu bagi ke belakang, itu akan mengeluarkan rasio yang tetap yaitu 1,618. Nah, keajaiban Fibonacci yang kedua, teman-teman, itu ketika teman-teman bagi ya angka Fibonacci dengan angka di depan, itu akan lahir suatu rasio yang sama juga, yaitu ketika teman-teman bagi angka Fibonacci dengan satu angka di depannya, teman-teman akan melahirkan rasio 0,618. Nah, inilah keajaiban kedua dari Fibonacci. Bahkan Fibonacci ini memiliki ya 6 atau lebih ya keajaiban yang tidak saya cover di sini, karena esensinya juga bukan ini. Dan dua rasio yang paling penting di Fibonacci yaitu adalah 1,18 dan 0,18. Kenapa rasio itu penting? Ya, kita lihat slide selanjutnya. Jadi itu pentingnya ya, 0,618 itu adalah menentukan titik retracement. Apa itu retracement? Jadi misalkan first impulse itu adalah bullish, kemudian harga mengalami koreksi atau rejection, ya tempat teman-teman membeli itu harus selalu di golden pocket Fibonacci ya.
Pocket Fibonacci itu apa kayak? Jadi Golden Pocket Fibonacci itu adalah area antara 0,5 dan 0,618. Jadi harga itu ya safe to say itu dia di bigger time frame itu dia selalu mencari 0,618 dan 0,5. Ya, bahkan bukan hanya di trading Fibonacci dia, di berbagai bidang ya, seperti geologi, astronomi, itu semua selalu menggunakan Fibonacci. Jadi semua elemen di kehidupan kita, bahkan sampai universe kita, itu diteliti ya menggunakan angka Fibonacci itu juga bisa. Ini betapa ya keajaiban angka ya, atau keajaiban bilang. Jadi safe to say nih ya, ketika teman-teman mau buy or long ya, itu lihat aja ya retracement ya yang terjadi di Golden Pocket Fibonacci. Nah, ini contoh ya teman-teman Bitcoin naik nih ya, kemudian dia turun, mengalami koreksi yang signifikan. Teman-teman lihat sendiri di mana dia berhenti, yaitu di 0,5 dan 0,618. Itu adalah Golden Pocket-nya. Kemudian di sini harganya apa? Harganya mantul, harganya naik. Ya ini kan keajaiban ya dari suatu bidang sangat luar biasa. Kemudian ketika harga turun pun, kan dia pasti turun ya, nggak mungkin dia turun ini ya, kecuali yang rug pull ya. Jadi kalau di marketnya efisien ya, harga turun dia selalu melakukan koreksi atau retracement naik. Di retracement naik ini ya, teman-teman lihat juga di mana ya the Golden Pocket-nya ya. Harga reject lagi di 0,618 dan di sini reject kemudian turun. Ya, ini menunjukkan ya kalau Golden Pocket yaitu bisa digunakan ya dalam uptrend dan juga dalam downtrend. Nah, ya lihat ya contoh di Bitcoin ya. Tepat reject di mana teman-teman titiknya 0,5 dan 0,618. Reject nih ya di sini. Ini kan menunjukkan kalau Golden Pocket Fibonacci itu begitu ya powerful ya as a tool untuk teman-teman menentukan ya suatu area. Ini kemudian kalau harga parabolik ya teman-teman tarik ya dari titik tertinggi ke titik terbawah, dan kemudian ini harga tepat ya reject di sini. Jadi kalau misalkan Bitcoin ini all time high-nya ini tembus ya 65.000 ini tembus, kemana dia selanjutnya? Based on Fibonacci 1618, jadi proyeksi ya untuk take profit first target itu adalah di 85.500 ya. Jadi kalau all time high-nya ini kemarin tembus dan tidak false breakout, itu kita sebenarnya pasti ya, saya berani menjamin pasti menuju ke 85.000. Namun sayangnya di sini di 65.000 ya, 69.000 tepatnya itu harga mengalami false breakout dan kembali dia masuk ke dalam area sini dan akhirnya tekanan jual yang tinggi ya. Nah, jadi udah paham ya teman-teman, cari dulu trennya, kemudian cari areanya, support resistance-nya di mana, terus cari confluence yang sebanyak-banyak. Jadi misalkan ya yang paling bagus ya di horizontal lines ya, ketemu supportnya, kemudian di diagonal line juga bertabrakan di support yang sama, dan juga di titik yang sama itu merupakan area Fibonacci misalkan yang didukung dengan indikator. Jadi sebelumnya saya selalu menjelaskan ya, the more confluence, the better the setup. Semakin banyak confluence-nya dari sebelumnya, itu adalah setup yang sempurna. Oke? Ya, mungkin cukup ya sedikit penjelasan ya mengenai area analysis. Kita selanjutnya akan lanjut ke modul ketiga. Saya Alf Testing dari Akademi Kripto. Sampai jumpa di video selanjutnya.